dipersiapkan di mana Anda akan merasakan itu ibaratnya nyata. Kalian merasa 3 kan? 45, sisanya itu mungkin ada agak 5 ya? Oh iya, nggak rasain berarti ya, nggak rasain. Jadi setelah ini Anda tinggal pikirkan saja, mencari teman-teman untuk mengatur siapa yang KPL sama Anda di lokasi Anda, dan siapa yang KKN di lokasi Anda. Karena KKN juga bisa menentukan. Kalau Anda rata-rata, tapi KKN itu ada perwakilan dakwah, SWAT, satu pasien, satu PG, satu etik, satu besar ada. Nggak bisa sekelasan itu KI, lalu ada KKN semua. Jadi ada perwakilan. Dan teman-teman semua, sebelum memulai perkuliahan ini kita berdoa dulu untuk menggunakan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita semuanya. Kita doakan kedua orang tua kita agar hidup kita diberkah. Karena tidak mungkin dan rasanya akan hampa ketika kita kuliah ini, ya. Kalau ada kuliah seperti kita kemarin baru 1 hari yang lalu, betapa bangganya dia bisa lulus dan membawa keluar begitu 20 maka dijaga semangatnya, seriusannya, dan istiqomahannya biar perkuliahan ada, karena itu tinggal sedikit lagi. Teori Anda itu 1 semester, bayangkan teori itu 1 semester, habis itu saya yakin Anda tidak akan ketemu lagi dengan teman kelas ini, karena akan sulit sekali untuk mengumpulkan, sangat sulit. Kalau skrip itu nggak mungkin bertumbuhan, tunggu ya bulan, susah, karena skrip itu Anda harus berindividu. Kalau Anda bertumbuh-tumbuhan pasti nggak selesai, karena tergantung dan pembimbing beda-beda, treatmentnya beda-beda. Ya, makanya mau ada waktu masih bersama ini, kita bersama kita dengan wali bermanfaat. Semoga tahun depan yang offline, yang online juga ini sudah bisa offline. Tapi katanya ada corona varian baru, juga ya banyak lagi yang baru ya, kayak COVID ya, kayak T2 tahun itu ada varian baru lagi. Kita berdoa yang bisa sembuh tadi apa tidak. Terima kasih. Baik, teman-teman yang ada di rumah, hari ini ada kelompok 5 dan kelompok 6 dan 7. Lalu tadi ya, saya beri waktunya 45 menit. 45 menit cukup ya. 45 menit per ini, per kelompok 45 menit. Seperti itu. Per kelompok 45 menit. Kenapa berat begitu? Silakan mengambil posisi, silakan dulu. Boleh di buku atau HP itu perjanjian. Oh ini. Kedua ya, kedua kata boleh. Ya. Bawa bukunya itu tadi. Saya putar ya. Oh pakai gigi nggak mau. Sama kalau gigi nggak. Pakainya ini nggak bisa kuota ya. Saya kan pakai wayar. Ada ini. Boleh.
Bilangnya orang tukang. Oh ini ada. Baik, silakan. Ini Mas Desa tidak tertukar dalam saya Mas Ali Dinata Fauzan. Baik, yang lain saya mohon untuk bisa memperhatikan dan tetap fokus ya semuanya. Silakan. Ya. Tapi ada kalau yang bikin keterangan tapi ini sama gurunya ya. Dari masuk ya boleh. Dulunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya di sini hari pertama kita masuk sekolah, jadi pasti beda banget rasanya waktu kalian di SD dan di SMP. Jadi mungkin sebelum Bapak mulai pembelajaran kita baca doa dulu ya. Oke. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, marilah kita berdoa dimulai. Kalau maksudnya tipe yang harus kita lakukan itu boleh Bapak saya Pak ya? boleh nggak kira-kira? Boleh aja sih. Oh ya. Enggak, soalnya ada mahasiswa yang dia pakai jadi kamu saya buka. Tapi kalau saya hargai kalau nggak juga nggak apa-apa. Enggak Pak, saya pakai aja. Di lepas nggak apa-apa. Oh ya, biar bisa ada timingnya ya. Mohon maaf Pak Guru dan sekalian. Dari awal lagi nih Pak. Oke ya. Jadi kita lanjut. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dan kenyamanan dalam pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya selamat pagi anak semua di sini. Sebelum Bapak masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita saling berkenalan karena ibarat pepatah tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, mungkin dari saya sendiri ya. Di sini Bapak atas nama Aldi Winata, Bapak lulusan dari UIC Samarinda dan juga ditemani oleh Bapak yang pertama ada Bapak Muhammad dan Tinggi Sampai, Bapak Muhammad Fauzan Terizo, dan tak lupa ya mungkin silakan tepuk tangan buat Bapak Fauzan. Mungkin Bapak Fauzan bisa berdiri ya. Nah, dan tak lupa juga ada rekan Bapak yang ketiga, ada Ibu Enatik dan juga tapi sayangnya dia tidak bisa hadir pada pagi hari ini, yaitu Ibu Adila Kotrun ada gitu. Nah, mungkin ibunya bisa menyapa langsung di Zoom, itu kelihatan ibunya paling kecil di bawah ya. Mungkin dia nggak dengar audio ya. Nah, jadi teman-teman semua, Bapak panggil teman-teman aja biar kita lebih akrab gitu lah, karena kalau dilihat kalian SMP dan saya juga sebagai guru ya mungkin kita punya umur yang kurang lebih sama gitu. Nah, mungkin saya sudah perkenalan dengan diri saya, dengan rekan-rekan saya. Alangkah lebih baiknya juga Bapak mengabsen teman-teman semua yang ada di sini, karena tentu karena ini hari pertama masuk sekolah di SMP, pasti rasanya beda tuh. Kalian bertemu teman-teman baru, kalian bertemu dengan orang-orang baru, bahkan dengan saya pun baru gitu kan. Nah, pasti waktu di SD kita kerap kali bermain, waktu masuk SMP ya mungkin ada perubahan yang lebih baik. Saya yakin dan percaya bahwa kalian ini akan jadi orang lebih baik masuk di SMP dan punya etika yang lebih baik begitu. Mungkin sebelum Bapak masuk, Bapak absen ya, buat teman-teman yang ada di sini bisa ngomong hadir atau up to you dengan bahasa apapun. Hadir, present, monggo semuanya. Oke? Mungkin buat yang online ya
dengan kata hati aja kita berkomunikasinya karena saya tidak memegang mic dan tidak ada audio speaker yang ada di kelas ini. Nah, sebelumnya yang pertama Suci Rahmawati, Joshua Andi, mungkin online ya. Siti Nur Khalifah, ini Siti. Terus Sylvia Nur Hikmah, yang mana orangnya? Online. Selanjutnya Ilma, online. Yuyun Haryanti, yang di belakang. Terus Sela Febrianti, ya. Terus Anugerah Robi Ramadan yang mana? Halimah. Hampir kurang lebih dari awal online semua ya. Nah, sebelumnya saya lanjut, yang cowoknya ini cuma 2, saya harap dan tinggal ya, yang ceweknya. Ya anggap aja lah saya itu punya, gitu kan. Terus Asia Nikmah, ini yang paling depan. Kemudian Nur Mubin, Mas Nur Mubin, ada enggak orangnya? Tidur kata Pak Fauzan ya. Kemudian Muhammad Budali, di rumah. Mungkin kalian bisa mewakilkan teman-teman yang online ya. Kemudian Muhammad Nila Fadila, Jamila Nur Sahrani, kemudian Abdurrahim Al Amin. Hadir Pak, hadir. Yang satu itu. Kemudian Aulia Firdayati, yang di depan juga. Kemudian ini ada Nur Rahmah, yang mana orangnya? Yang di belakang. Mantap. Ini kita paling kenal ya. Ada Nur Rahmah, Siti Nur Khalifah. Bapak ini kita ada di sini aja gitu kan. Terus Fatimatul Zahra Nur Hafifah. Ini kayak baru lihat gitu. Mungkin karena baru masuk ya. Sebelumnya kayak gini. Ada sejarah Mawati yang mana? Di rumah juga. Muhammad Adib Zulfana Taufa, cowok yang baju merah sendiri. Kemudian Fadila Arum Lestari. Yang paling ujung. Jangan lupa senyum, ya nak. Oke. Kemudian Ulan Maulani, yang mana orangnya? Online. Nabi Nabiatan siapa? Ini Nabiatan. Nabiatan siapa? Ini Nabiatan. Kemudian nggak ada namanya aja. Mungkin bapak ada si Yusuf ya, kurang lebih ada 2 jam 8 ya, kurang lebih ada 50 orang kan. Sebelumnya bapak tanya ada teman-teman semua nih. Ini kan sebelumnya DD, sekarang masuk ke SMP, udah tahu tuh apa sih itu najis gitu. Jelas lah apa itu najis, diajarin di SD. Ada yang ingat nggak? Yang cowoknya, gimana yang cowoknya? Mas Adi, lupa juga ya ceweknya. Yang suaranya banyak, gimana yang ceweknya? Apa sih najis itu kalau di pandangan kalian? Kotoran. Ada lagi nggak? Ini jawab aja kemampuan kalian, gak ada yang salah. Najis, ada yang tahu nggak najis? Enggak. Ya, mungkin itu tadi 1 kotoran, 2 mungkin sesuatu hal yang ya menjijikkan lah begitu, atau hal-hal lainnya yang kita anggap kotor begitu. Tapi jangan mentang-mentang kita punya teman kotor banget lu, najis yang juga gitu ya, oke? Gitu. Mungkin Bapak ingin sedikit
memberitahukan bahwa benar sekali bahwa najis itu kotoran, terkhususnya kotor sesuatu hal yang kotor, yang dianggap kotor oleh agama begitu. Dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu najis, yang pada pembelajaran pagi hari ini tujuannya itu agar kalian bisa mengerti apa sih itu najis, apa sih macam-macam dari najis itu, dan bagaimana cara menentukan macam-macam najis tersebut. Nah, sebelum bawa berpanjang lebar lagi, mungkin alangkah lebih baiknya kalian bertemu dengan Bapak yang tampan dan tinggi semata, yaitu Bapak Fauzan. Waktu dan tempat saya persilakan. Diambil ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman sekalian, jadi sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita bikin kesepakatan. Jadi kesepakatan yang pertama, kalian semua yang berada di dalam kelas ini harus memposisikan diri kalian itu sebagai siswa dan siswi semester siswa dan siswi MTS kelas 7, semester 1 ya, awal masih semi SD lah ya. Nah, kemudian kedua, nanti ketika saya menyampaikan mukadimah atau pembukaan, ketika saya menyebutkan nama Allah, maka kalian sama-sama serentak dengan mengucapkan alhamdulillah. Paham? Kemudian yang kedua, ketika saya mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW, maka kalian menjawab Allahumma sholli wa sallim alaihi. Paham? Ini untuk saja ya. Bisa dipahami? Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya banggakan siswa dan siswi MTS kelas 7 semester 1 yang mudah-mudahan pada pagi hari ini semangat untuk belajar. Nah, kemudian ayo dan mari kita panjatkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita memberikan kesehatan, keafiatan serta umur yang panjang kembali bertatap muka di kelas ini. Mudah-mudahan ini berkat pembelajaran kita pada pagi hari ini akan membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta sahabat dan kerabat begitu bahas sebuah materi yang mananya ketentuan cara bersuci Allah, cara membersihkan. Nah, yang mana materi judul besarnya pada pagi hari ini kita akan membahas tentang najis, ya. Jadi apa yang kita akan bahas ini. Nah, sebelum kita masuk di materi najis, nah, ada banyak nanti ada 2 poin pentingnya yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama itu tentang pengertian najis. Nah, kita akan mengetahui apa sih itu najis. Yang belum mengetahui bisa mengetahui. Yang sudah tahu mudah-mudahan bisa menambah wawasannya. Nah, kemudian poin yang kedua, kita akan membahas tentang, coba saya ulang. Poin yang pertama tadi tentang apa? Pengertian najis. Poin yang kedua tentang dan cara mencuci. Ya, sama ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan sedikit ulasan atau sejarah yang sudah Bapak ketahui, yang mudah-mudahan ini benar tidak pernah penting Bapak sudah mengetahui ini dari guru Bapak. Bahwasanya najis itu sudah dimulai dari zaman Nabi Isa. Ya, sudah Bapak ketahui itu Bapak pelajari dimulai dari zaman Nabi Isa. Jadi di zaman Nabi Isa itu ketika pakaian kita seperti celana atau baju terkena najis atau kotoran apapun itu harus penting, ya, harus digunting. Nah, begitu. Karena belum ada penjelasannya cara membersihkan itu kayak apa, ya. Itu pertama. Secara turun-temurun sesuai perkembangan zaman sampai saat ini para ulama-ulama terdahulu kita sudah merumuskan tentang najis tersebut. Entah itu pengertiannya apa itu najis dan apa itu termasuk najis dan cara membersihkannya. Alhamdulillah sampai saat ini kita di kelas ini akan mempelajari tentang ini ya, tentang yang dirumuskan para ulama-ulama kita. Nah, oleh karena itu sangat penting kita mempelajari najis ini. Karena kalau kalian tidak tahu najis apa, kita tidak mengenal
mungkin kalian cuma membersihkan aja ini, tidak mengetahui ketentuan cara membersihkannya. Nanti di akhir pembelajaran ini Bapak akan bertanya kepada mungkin 3 orang dari kalian, jadi perhatikan dari awal ya. Nah, kita mulai dari pengertian najis. Poin pertama, najis ialah sesuatu yang kotor menurut agama, sesuatu yang kotor atau suatu kotoran yang mengenai pakaian, entah itu celana, baju ataupun salah satu anggota tubuh kita yang menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya kita mempelajari najis. Artinya ketika kita terkena suatu kotoran, entah itu kotoran ayam lah, kotoran manusia lah, ataupun sejenisnya, itu akan menghalangi ibadah kita kepada Allah, ya, menghalangi ibadah kita kepada Allah. Jadi ketika kita terkena suatu kotoran sendiri, cuma membersihkan, tidak tahu cara membersihkan kayak apa, ketentuan cara membersihkan kayak apa, nah, maka dari itu di sinilah akan kita bahas. Nah, sebagaimana di sini tidak terpaparkan, maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 125 di potongan ayat. Coba saya minta kepada saudara Adit untuk membacanya potongan ayat yang di bagian Al-Sofia. Baca Arabnya. Ini ya, bersihkanlah umatku untuk orang-orang yang sama, orang yang hitam, orang yang suci dan orang yang suci. Oke, terima kasih kepada Arif. Nah, dari ayat tersebut bisa kita ketahui bahwa ada perintah dari Allah, bersihkanlah rumahku. Bersihkanlah rumahku artinya masjid ataupun musola ataupun langgar tempat itu harus dibersihkan. Nah, misalkan bukan hanya tempatnya saja dibersihkan, tetapi orang yang mau masuk ke dalam itu harus bersih atau suci. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Nah, oke. Lanjut bagian macam-macam najis. Nah, tadi poin pertama sudah kita bahas tentang pengertian najis. Coba Bapak tanya, jawab sama-sama ya. Jadi tadi sudah kita bahas tentang pengertian najis. Jadi najis itu adalah sesuatu yang kotor, ya. Sekarang kita berangkat ke macam-macam najis. Poin yang kedua, ini poin yang paling penting untuk kita bahas di sini. Setelah kita belajar tentang pengertian najis, apa itu najis? Nah, sekarang kita tanya ke macam-macam najis. Lanjut. Macam-macam najis itu terbagi menjadi 3 macam. Ya. Najis terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu najis mughalladh. Najis mughalladh. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawassit. Najis gitu ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu najis mukhaffafah. Paham nggak sampai sini? Coba, najis itu terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama najis, yang kedua najis, yang ketiga najis. Oke, ya, catat. Oke. Nah, di sini ada 3 najis. Oke, 3 najis. Ini sebenarnya Bapak ini mau bagi kelompok. Cuman ingat ya, yang perempuan dibagi jadi apa ya? Yang ini paling barisan pertama kelompok 1 ya, kelompok 1. Ini sampai sini, sampai tadi ya, kelompok 2. Ini masuk ke sini ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, 3. Jadi nanti masing-masing dari kalian nih, dengarkan tugasnya.
akan berdiskusi cuma 3 menit saja. Atau apa? Nah, ini yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, jadi pada diskusi kali nanti yang harus kalian pecahkan itu tentang pengertian najisnya, kemudian contoh-contohnya apa saja, dan cara membersihkannya seperti apa. Bisa dipahami? Bisa dipahami tidak? Oke, diulang. Ulang ya. Jadi nanti masing-masing dari kelompok kalian di dalam forum diskusinya membahas tentang pengertian najisnya, kemudian najis itu apa saja, kemudian cara membersihkan apa saja. Sekarang, oke, 3 menit ya, sampai pukul 10.51. Ada di RPP ya. Berapa menit lagi? 7 menit lagi Pak. Ya, bilang kita keluar atau pagi ya. Kedengaran jelas Kak Geng? No, no. No, no. Keluar dulu ya, gengs. Nanti masuk lagi. Aman? Kedengaran? Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang apa itu najis kuburazo, contoh dan juga cara mencucinya. Jadi najis kuburazo itu najis berat, yaitu najis yang disebabkan dari air dan kencing dan bajunya mengenai sesuatu. Cara
sisanya ialah dengan menghilangkan kemudian terlebih dahulu, kemudian dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan air panas. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut ke kelompok yang kedua, najis mutawasito. Ya. Ini tergolong najis yang tingkatnya ringan. Jenis najis itu ada dua, pertama air bersih yang berarti yang berarti berusia 2 tahun dan atau air dari mampu yang bertahun terancam. Cara membersihkannya itu cukup menggunakan air bersih. Oke, terus perhitungan taruh itu teman. Oke, setelah dari pemaparan anak-anak sekalian tentang macam-macam najis tersebut, nanti sekarang kita akan bahas lebih dalam, mengkaji lebih dalam ya. Oke, lanjut. Kita kaji lebih dalam, biar lebih jelas. Kita masuk ke yang pertama, najis bola atau najis besar, atau bisa disebut dengan najis berat. Ini najis yang tingkatnya itu paling atas. Najis ini sangat berbahaya, Nah, oke, kita bahas. Najis mughalladhah yaitu najis yang disebabkan dari air liur anjing dan babi yang mengenai sesuatu. Ini ya, najis yang mengenai sesuatu terkena air liur anjing atau babi. Kenapa sih harus dengan anjing? Masih ada pertanyaan itu. Kenapa sih harus ini? Kenapa nggak air liur apa gitu ya? Nah, jadi sesuai dengan yang kita tahu ya, air liur anjing dan babi ini sangat berbahaya untuk anggota tubuh kita. Yang Bapak baca itu ketika salah satu anggota tubuh kita terkena air liur anjing ataupun gigitan anjing ataupun babi, itu akan menyebabkan salah satunya badan kita itu anggota tubuh kita itu gatal-gatal. Gatal-gatal pun dengan gatal-gatal sama gatal. Tapi gatal-gatalnya itu kayak apa ya? Yang kayak tulis-tulis gitu ya. Ya, tuh. Nah, kemudian kita beranjak ke cara mensucikannya. Nah, cara membersihkannya jadi sudah dijelaskan oleh dari kelompok 1, yaitu dengan menghilangkan kotoran najis terlebih dahulu, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Kenapa sih tanah? Segitu kan? Kenapa sih tidak cuma kita bersihkan dengan air saja? Di sini kita bahas, kita kaji lebih dalam. Bahwasanya tanah itu mengandung sebuah obat begitu ya untuk mencegah yang tadi gatal-gatal. Ada sebuah pokoknya pencegah virus atau bakteri ya, bakteri dari air liur anjing dan babi tadi. Nah, sudah paham belum cara mensucikannya seperti apa? Dicuci dengan air bersih kemudian dicampur dengan tanah. Sudah bisa dipahami enggak? Sudah atau belum? Belum ya? Ini kita Bapak bahas lagi ya, biar lebih jelas. Jadi ketika misalkan nih kaki kita kena air liur anjing misalnya, cara yang pertama itu cukup kita bersihkan dulu, bersihkan pakai air, pakai sabun dulu. Nah, setelah itu baru satu kali. Kemudian kita ambil tanahnya itu jangan tanah yang ada tai ayam, ya. Tanah yang kira-kira yang jauh dari keramaian kotoran-kotoran lah, ya. Jadi setelah kita bersihkan air satu kali, kemudian kita ambil tanah,
satu begini ya. Tanah baru kita ginikan. Nah, kita dengan gini tanah baru kita gosok-gosok. Sudah berapa? 2 kali. Kemudian kita siram lagi dengan air sampai seterusnya. Dibuka dengan air dan ditutup dengan air. Air, tanah, air, tanah, air, tanah, air. Ya, 7 kali. Jadi gitu. Yang pertama kita pakai air dulu, kemudian kita pakai tanah, kemudian ketiga air, tanah sampai 7 kali. Nah, setelah selesai 7 kali, baru boleh kita bersihkan mungkin pakai sabun atau gosok-gosok biar hilang. Bisa dipahami? Oke ya, diperhatikan baik-baik. Nantinya akan Bapak beri pertanyaan. Lanjut ke najis terdekat. Itu najis mutawassit atau najis sedang. Nah, ini ya, nanti kita bahas. Najis mutawassit. Itu najis sedang, yang bukan termasuk dari najis mughalazah ataupun najis apa. Nah, ini termasuk najis sedang. Contohnya sangat gampang ya, sangat banyak kita temui di sekeliling kita. Tuh, kotoran binatang ataupun hewan dan kotoran manusia. Jadi ini, nah, ini termasuk najis kotoran juga. Ya, tidak keras. Termasuk najis mutawassit. Cara membersih itu sangat gampang. Cukup dengan menghilangkan ketentuan itu ada 3. Yang pertama baunya, yang kedua wujudnya, dan rasa ya. Rasa itu sebenarnya sama aja sama bau. Artinya bukan dirasa itu nih. Ya. Nah, kayak kalian habis BAB gitu ya. Nah, misalnya ya enggak usah. Kita ambil contoh aja misalkan nih, Cinderella, jalan gitu kan pakai sandal, kayak ayam. Nah, itu kan biasanya kalian cuma kayak bersihkan gini aja. Karena ada di sini kita bahas lagi. Nah, cara bersih itu jangan menghilangkan 3 ketentuan tadi, yaitu wujud, bau atau rasanya. Nah, warnanya juga itu termasuk warnanya. Ya, misalkan nih kayak ayam yang warna hijau. Jadi kencang aja. Jadi dibersihkan nih, bersihkan di air yang mengalir ataupun air yang jatuh, bersihkan pokoknya. Pokoknya kira-kira kalau di kaki kita itu ada lagi hijau-hijau, yang bekas cabai lah gitu kan, ada lagi. Nah, dari itu 3 ini yang harus kita intinya ini menghilangkan wujud, bau, rasanya ataupun warnanya. Sangat penting sekali. Ya, bisa dipahami? Oke. Sekarang kita akan najis yang terakhir. Nah, najis terakhir tentang najis apa? Najis yang paling ringan. Ya. Lanjut. Najis apa ini? Nah, termasuk dari air kencingnya bayi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang belum makan apa-apa kecuali air susu dan yang berumur dari 2 tahun atau 2 tahun ke bawah. Ya, contoh dari air kencing, contoh dari najis apa ini atau najis paling ringan tingkatannya. Nah, itu tadi air kencing bagi laki-laki dan perempuan yang berusia 2 tahun ke bawah, ya, yang masih minum air susu. Cara membersihkannya sangat gampang. Kita akan misal saja, misalnya kalau misalkan kalian nih lagi gendong anak kecil gitu kan, gendong anak kecil, tiba-tiba pakaian kalian atau tangan kalian itu dikencingi gitu kan, anak kecil itu, ketika gendong dikencingi. Nah, itu kita ambil syarat dulu, ambil syarat yang sudah ditentukan terlalu lama. Jadi kita ambil air, bersihkan ini aja. Kan itu ibarat air kencingnya terlalu apa sih? Terlalu sensitif kalau kita. Biasanya kan kalau kita ya terlalu bau gitu kan. Cukup dengan ambil syarat kita bersihkan ini. 3 kali kan, 7 kali kan, sembarang. Nah, setelah kita bersihkan, nah itu selesai kalian mau dibasuh lagi atau apa, itu terserah. Ya, bisa dipahami nggak? Oke. Ya, fungsinya najis terbagi menjadi 3. Nah, sebelum Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti secara acak akan Bapak tunjuk ya. Jadi siap. Jadi pertanyaan itu tentang pengertian najis,
macam-macam najis juga. Oke, kita lihat. Nih. Pertanyaan pertama. Siap. Nanti yang bisa menjawab nih, bisa menjawab dulu. Terserah yang mau menjawab ataupun tujuh nanti bisa menjawab ya. Soal yang pertama, pertanyaan pertama. Coba jelaskan cara membersihkan najis mughallazah. Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Cara membersihkan najis mughallazah. Cara membersihkan. Cara bisa? Ya, silakan. Cara membersihkan najis mughallazah. Cara membersihkannya yaitu dengan air bersih dan tanah. Yang pertama itu pakai air bersih dulu, di satu-satu di atas najis, kemudian pakai tanah, kemudian air lagi, tanah lagi sampai besar. Oke, bagus ya. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Soal yang kedua, pertanyaan yang kedua. Ya, kita. Ada yang bisa menerangkan pengertian dari najis dan soal apa tadi yang termasuk dalam perintah untuk membersihkan? Jadi saya sebutkan ini semua apa tadi? Ayo, ada yang bisa menjawab? Atau juga siap? Ya, dia coba. Silakan. Pertanyaan pengertian najis, jelaskan pengertian najis dan surah apa yang termasuk dalam najis itu? Najis ya sesuatu yang kotor menurut agama yang mengenai pakaian. Terus surahnya tadi surah Al-Baqarah ayat 125. Oke, bagus ya. Kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, kemudian untuk soal yang ketiga. Tentang ini. Najis mutawasito. Coba Anda adik menjelaskan pengertian dari najis mutawasito. Contohnya apa saja dan cara membersihkannya seperti apa? Baik, kalau dari najis mutawasito adalah najis yang sedang. Cara membersihkannya itu dengan itu ukuran manusia, baik yang keluar dari kubur ataupun bubur. Dan ukuran binatang. Najis mutawasito. Cara membersihkannya itu dibersihkan dengan air. Karena sampai hilang bau rasa atau hidupnya. Siapa yang tepuk tangan dulu? Nah, oke, pertanyaan terakhir. Yang bisa menjawab, angkat tangan aja ya, bisa menjawab. Nanti kalau ada yang mau angkat tangan, kalau tunggu lagi. Sekarang ini, jelaskan pengertian dari najis mughallazah, kemudian berikan cara membersihkannya seperti apa. Ada yang mau? Coba Anda dapat mengambil berdiri ya, coba. Ya. Jadi najis mughallazah itu najis ringan. Yang najisnya yang pentingnya laki-laki atau perempuan yang cuma apa-apa bervariasi dan berumur kurang dari 2 tahun. Cara membersihkannya cukup dengan membersihkan air atau benda yang Oke ya. Tadi bersihkan ya. Oke, terakhir akan kita bahas kembali. Jadi najis yang kita bahas tadi yaitu sesuatu yang kotor menurut agama yang mengenai pakaian ataupun anggota tubuh kita sehingga terhalangnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian najis tadi terbagi menjadi 3. Bagi menjadi 3. Yang pertama najis mughallazah atau najis berat, yang kedua najis mutawassit atau najis sedang, dan yang ketiga yaitu najis mutawassit atau najis ringan. Cara membersihkannya, cara mencucikannya dan sebagainya sudah ada sudah dijelaskan tadi, ya, sudah ada di PowerPoint dari sini ya. Nah, mungkin itu saja yang
dapat saya sampaikan poin-poin pentingnya cuma dua. Mudah-mudahan dalam ini menambah wawasan kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan saya arahkan kembali ke kepada Ibu Nabila Nada, kemana nantinya Ibu akan menyimpulkan materi kita dan kemudian memberi pesan moral dan menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin itu saja dari Bapak. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Nabila Nada. Kepada beliau saya persilakan. Ya, oke, baik anak-anak Ibu sekalian. Di sini Ibu sebagai penutup pada materi kita pada pagi hari ini. Ibu akan menyampaikan kesimpulan materi kita atau pembelajaran kita yang telah disampaikan oleh Bapak Fauzan tadi tentang materi najis. Jadi yang sudah kalian pelajari tadi, najis itu artinya sesuatu yang kotor menurut agama. Nah, macam-macam najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mughaladhah atau najis berat, kemudian najis mutawasitoh atau najis sedang, dan najis mukhaffafah atau najis ringan. Di situ sudah terpaparkan, sudah dijelaskan contoh-contoh dari masing-masing jenis najis itu apa saja dan cara membersihkannya itu seperti apa. Cara mensucikannya itu seperti apa, sudah dipaparkan juga ya tadi. Ya, kemudian setelah Ibu sampaikan kesimpulan ini, jadi sebelum kita tutup kepada salah satu perwakilan dari teman-teman untuk memimpin doa kafaratul majelis dengan harapan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini selalu memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Silakan kepada salah satu perwakilan yang laki-lakinya untuk membaca doa. Siapa yang mau? Yang online saja Ibu. Hadiah mungkin Ibu bisa Bu, hadiah dulu. Pembelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillahi alamin. Baik, terima kasih. Ya, makasih. Ya, makasih kepada Mas Muhajir yang sudah mau memimpin doanya. Alhamdulillah kita sudah sampai di puncak akhir pembelajaran kita. Berdoa sudah kita laksanakan. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada siang atau pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Dari maghrib sampai isya. Jadi antara maghrib sampai isya itu kadang-kadang ada janji kan ya, ada materi itu. Sudah sekitar 11 tahun betul. Ya, sekitar 6 sampai 7 tahun lah. Itu kan dari penyerapan itu kan 2012 ya. Pokoknya saya masuk. Kemudian saya sampai aktor itu sejak tahun 2016 itu juga sudah jadi soal
datang aja sama Pak Dokter UMN nggak kenal ya? Nggak kenal. Saya waktu beliau ngajar aku sedih banget Pak Dokter. Baik, terima kasih. Nabila, kegiatannya sehariannya sambil ngajar juga kan? Nabila sambil ngajar. Mbak Nabila sambil ngajar juga. Kurang jelas Ya, ya? Pak. Jelas nggak suara saya? Nggak kedengaran, Pak. Oh iya. Sambil ngajar nggak? Sambil ngajar kan? Di Ngajar, daerah. Sambil jadi guru gitu nggak ya? enggak. Oh, ya. Siap. Terima kasih. Kelompok, nanti saya akan jelaskan dengan catatan saya semuanya di sini. Kelompok 7. Silakan kelompok 7, lanjutkan dulu ya. PPT-nya udah dikirim ya? Teman-teman online boleh keluar dulu, nanti boleh gabung lagi ya. Silakan keluar dulu teman-teman. Ini kasihan nanti HP-nya antum panas ya. Enggak ya? Gue tidak bergerak gini.
Ya, baik. Silakan dilanjutkan. Masih kuat ya, teman-teman ya. Menjadi anak SMA ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke suaranya, gengs. Aman. Kenapa kayak sulit-sulit ini? Jaringan. Pantas putus-putus. Hilang jaringan bapaknya. Mungkin kali bisa diingat lagi ya. Kemudian sebelum memulai pembelajaran pada pagi menjelang siang ini, mari kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah, ala hadiniya wa kuliyatin sholihah, Al-Fatihah. Ya, semoga kita selalu mendapat keberkahan dan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelumnya Bapak akan membacakan RPP-nya terlebih dahulu. Di sini menggunakan RPP fikih kelas 10 Madrasah Aliyah dengan tema pengurusan jenazah. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama yang menghayati pentingnya syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah, kemudian mengamalkan sikap tanggung jawab, peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan ketentuan pengurusan jenazah, kemudian memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ialah meyakini pentingnya syariat tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah, kemudian menyebarluaskan pentingnya syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah, kemudian menjadi sikap tanggung jawab, peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengetahui ketentuan pengurusan jenazah. Adapun tujuan pembelajarannya melalui pengamatan tata cara memandikan jenazah, menjelaskan tata cara mengawali, kemudian mensolati, kemudian mengumpulkan jenazah dengan benar. Adapun materi pembelajarannya yang pertama ialah tentang pengurusan jenazah, mengenai arti dan hukumnya, kemudian kewajiban orang Islam terhadap saudaranya kalau meninggal dunia, yaitu kewajibannya yang pertama memandikannya, mengkafaninya, kemudian mensolatkan, dan yang terakhir menguburkannya. Adapun langkah-langkah pembelajarannya di sini ada pendahuluan, kegiatan penutup,
Kemudian metode pembelajarannya menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas. Media dan sumber belajarnya buku paket fikih kelas 10 madrasah aliyah dan PowerPoint. Kemudian penilaiannya jenisnya tertulis, bentuk soalnya uraian. Nah, baik. Pada ini kita masuk materi tentang pengurusan jenazah. Di sini sudah ada yang pernah ikut atau melihat proses pengurusan jenazah? Apakah sudah ada yang pernah itu melihat? Oh iya, tidak. Kan biasanya ada keluarga atau kerabat yang meninggal. Biasanya itu dalam mensolatkan, terus melihat mengatakannya ke kuburan ya. Kemudian mengapa sih kita harus mengurus jenazah saudara kita yang sudah meninggal? Nah, karena dalam Islam itu merupakan syariat dan juga ajaran dalam Islam dan menjadi kewajibannya dan menjadi kewajiban bagi orang Muslim untuk mengurus jenazah saudara kita yang sudah meninggal. Kemudian Kalau next aja ya, saya next. Kemudian dalam tentang orang yang meninggal, orang yang mati kelak, kan di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasannya setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini akan merasakan mati. Jadi ayat itu mengingatkan bahwasannya kita ini hidup hanya sementara. Kita hidup tidak selamanya di dunia. Nah, Bapak juga ada melihat di story Habib Ali Al-Fatah dengan kata-katanya itu seperti ini. Jangan tanya kapan saya mati, tetapi tanya bagaimana keadaan saya ketika mati. Dari kata tersebut mengandung arti bahwa kita itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Kemudian yang perlu kita tanyakan itu bagaimana sih keadaan kita ini saat menghadapi mati nanti? Apakah diri kita ini sudah siap? Berapa amal yang sudah kita kumpulkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mati tertutup tidak ada yang mengetahui, mau tua mau muda kan, mau sehat atau sakit, tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian mungkin itu saja dari Bapak. Kemudian pada hari ini kita fokus atau belajar tentang materinya terlebih dahulu ya, tentang apa itu pengurusan jenazah, kemudian apa hukum mengurusnya, kemudian bagaimana tata cara atau ketentuan dalam memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan juga mensolatkan jenazah. Yang terakhir bagaimana menguburkan jenazah. Nah, di sini ada yang tahu apa pengertian jenazah? Aduh, tahu Pak. Ya, betul sekali. Artinya dalam bahasa Arab itu mayat ya. Ya, mayat. Ya. Mayit itu yang perempuan. Kemudian hukum mengurus jenazah. Apa hukumnya? Tahu? Coba jelaskan apa hukum panglima itu, kalian tahu? Apa? Panglima itu ketika
wajib sebenarnya untuk semua masyarakat menyolatkan mengurus jenazah tersebut. Tetapi karena untuk itu kifayah, jikalau ada sekitar 7 orang atau lebih yang menyolatkan atau memandikan jenazah tersebut, maka telah gugurlah kewajiban dari masyarakat yang di sekitarnya. Ya, betul sekali. Jadi artinya kan fardu kifayah itu apabila ada orang yang meninggal di suatu daerah, apabila sudah ada yang mengurusnya, maka bagi orang Islam yang lain yang ada di daerah itu kewajibannya itu gugur karena sudah ada yang mengurusinya, atau sudah ada yang mewakilkannya. Ya mungkin ini saja penyampaian dari Bapak, kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Asia. Kepada Ibu Asia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Zoom, suara saya kedengar. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang memandikan jenazah. Bagi umat Islam, itu hukumnya fardu kifayah tadi sudah disampaikan Pak Adib, terhadap saudaranya meninggal dunia adalah tadi memandikan jenazah. Baru ada yang tahu Pak syarat-syaratnya? Ada? Enggak kedengaran suara saya? Oh, matikan enggak? Ya. Biar ketuk saya matikan ya. Biar nggak mantul-mantul ya. Digedekan lagi. Oke. Tahu pengertian dari memandikan jenazah? Enggak ada. Belum tahu. Belum tahu. Ya. Memandikan jenazah adalah mensucikan dan membersihkan tubuh mayat dari kotoran najis yang melekat di dalam di badannya. Jadi ketentuan dan tata caranya. Ada yang tahu syaratnya? Ada yang tahu? Di Zoom ada? Ada yang tahu? Di Zoom? Halo? Di Zoom? Yang berhak memandikan jenazah yaitu jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki dan sebaliknya kecuali suami atau istri. Kemudian yang kedua, jika tidak ada suami atau istri atau mahram maka jenazah ditayamumkan. Dan jika ada beberapa orang yang menghak maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah. Betul ya Mbak? Jadi yang pertama tuh berarti kalau jenazah laki-laki berarti yang mandikan adalah laki-laki, perempuan berarti perempuan. Oke, yang kedua, jika tidak ada suami berarti jenazahnya ditayamumkan. Jika ada beberapa orang yang berhak maka diutamakan keluarga terdekat. Ya. Oh, next selanjutnya. Anu Mbak, suaranya jangan menurun begini Mbak. Nanti nyaring tahu turun gitu. Boleh? Tadi mau bilang tadi itu
tidak ada suami saya minta. Ya nanti di daftar Pak Adit bagi yang bertanya silakan. Ini sebagai Pak Adit, saya ini masih belajar nanti bertanya sama Pak Adit. Jadi ada yang Oke, selanjutnya adalah masalah ini jenazah. Ya di sini ada jenazah. Bila mana seorang di antara kamu mengungkapkan jenazah, saudara, bersama muslim, hendaklah melakukan dengan baik. Jadi ini berarti pelajaran jenazah. Ini buku mana halaman 21 sudah dibuka? Karena di 24 fokusnya nih berarti pakai apa? Kenapa Bu? Ada yang tahu poinnya? Hendaknya apa? Poinnya harus berarti benar. Jadi yang digunakan beberapa batu, berarti dan menutupi semua. Berarti yang kedua kayaknya bentuknya berwarna apa? Ya, di rumah kain untuk mata lagi ada berapa? Yang tahu? 3 itu 3 lembar. Kalau untuk perempuan berapa? 5. Kalau kayaknya juga 10. Tadi sebelum digunakan mengukur kainnya hendaknya di mana tepat. Tadi memandikan saya pernah tahu bahwa sebelum memandikan harus mengukur. Baru dikasih air. Yang itu tidak berlebihan ya dalam jenazah. Itu ada 4 kewajiban orang terhadap ya ada saudara yang meninggal dapat ada juga ini tapi menyebutkan rahim Malika Kamani mendoakan ya betul. Amin. Saya kembalikan kepada tadi ya. Muajir. Langsung Mas. Baterai saya mau hilang ini. Silakan Muajir. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini kita akan membahas mensolatkan jenazah. Apa sih hukumnya mensolatkan jenazah itu? Ada yang tahu? Ya, karena hukumnya mensolatkan jenazah itu adalah wajib bagi setiap umat muslim. Baik, langsung saja ke teorinya. Di sini ada dasar hukum salat jenazah. Dari artinya ini ada salatkanlah orang-orang yang meninggal dunia antaramu, hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, di sini juga ada
tata cara pelaksanaannya. Yang pertama adalah membaca niat. Mungkin ada yang tahu atau ada yang hafal niat mensolatkan jenazah. Tidak tahu, Pak. Jadi niat sholat jenazah itu yaitu usalli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardon kifayatin ma'muma lillahi ta'ala. Itu untuk bagi perempuan. Sedangkan untuk laki-laki itu adalah diganti aja hazal. Kalau tadi perempuan tadi adalah hazil. Baik, langsung saja. Ada yang kedua itu membaca surat Al-Fatihah dan membaca salawat Nabi. Dan keempat membaca doa setelah takbir ketiga. Dan kelima membaca doa setelah takbir keempat. Baik, mungkin itu aja dari pembahasan dari mensolatkan jenazah. Di sini juga ada yang cara menguburkan jenazah. Mungkin ada yang tahu cara menguburkan jenazah itu seperti apa? Cara menguburkan. Jadi cara menguburkan jenazah itu yaitu adalah sebaiknya dipikul oleh 4 orang jamaah yang kedua adalah siapkan lubang kuburnya dan minimal kedalaman minimal dalam kuburnya itu adalah 2 meter. Dan selanjutnya adalah secara perlahan jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Ditempatkan pada lubang lahat dengan dimiringkan ke arah kiblat. Selanjutnya ini ada juga tali pengikat jenazah bagi kepala dan kaki dibuka agar menyentuh tanah langsung. Agar posisi jenazah tidak berubah dan diberi ganjalan dengan bulutan tanah, lubang tanah ditutup dengan kayu sehingga waktu penimbunan tubuh jenazah tidak terkena tanah. Baik, mungkin itu aja dari pembahasan kita. Saya akhiri, semoga ilmunya yang berilmu dapat diamalkan dan semoga berkah bagi kita semua. Saya tutup untuk pembelajaran hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muhajir, Ya, Pak. di mana kita tinggal? Samarinda, Pak. Di Samarinda. Ya. Dari mana, Mas? Dari Bima ya? Dari Bima, Pak. Oh, siap. Di sini tinggal sampai? Ada sama teman, Pak. Kos. Oh, ada teman-teman di situ. Mas, di Samarinda kan kok nggak masuk sih? Belum ada motor, Pak. Oh, nanti saya jemput ya minggu depan ya. Anda bisa. Nah, nanti Siap, aja, Pak. Jauh nggak tinggalnya? Di mana tinggalnya, Mas?
Tinggalnya di jalan apa? Ya. Tinggalnya di jalan apa, Mas? Jalan apa? Habis baterai. Pak, kalau saya saran ini karena saya lupa, tapi jangan bosan kalau saya tanya. Dosen metodologi metode khusus PAI-nya siapa? Guru minor. Oke. Mohon maaf lagi saya kepo, guru minor pakai praktek bimbingan atau tidak? Tidak. Belum, Pak. Tapi maksud saya beliau kan sedang kalian belajar tentang metode referensi ya. Ya. Enggak itu. Oh ya, kan dulu jabatan tinggal banyak makanya lebih besar. Oke, baik, tidak apa-apa. Apa yang dilakukan oleh teman-teman kelompok 6 tadi itu adalah memadukan metode resitasi. Ya, makanya saya tanya supaya kalian bisa menyinkronkan. Jadi mata kuliah itu sebenarnya sinkronnya banyak, jadi integrasi semuanya dari Kedengaran nggak? sampai AI-nya, dari metode khusus AI-nya, dari strategi pembelajaran, dari komunikasi. Kedengaran kan enggak? Dengar. Tapi agak kecil. Kecil, Cuk. Hampir nggak kedengaran. Soalnya bapaknya udah nggak zoom lagi. Bapaknya habis baterai. Sudah selesai kah? Itu ngajar? Belum, bapaknya masih jelasin. Kedengaran nggak? Yang jelas, Mbak ini juga Mbak Fadila. Cocok berdua. Jadi guru yang hebat nanti semua di kelas ini ya nantinya ya. Tapi sesungguhnya teman-teman semua yang menjadi dasar. Kalau gini kedengaran nggak? Mengapa saya menyuruh praktek ini adalah itu Kalau gini kedengaran nggak? membiasakan Anda untuk melakukan Ya, juga sudah melakukan ini ya. Tapi suara bapaknya enggak. ini kembali itu tujuannya adalah Iya, jauh soalnya. dan terbiasa ya. Kritikan masukan yang saya lakukan untuk Anda bukan semata-mata karena saya ingin memandang tidak baik atau seperti apa, tapi itu menjadi hal yang baik bagi saya. Oke, baik. Mas Aldi tadi membukanya bagus, prinsip komunikatif ya, prinsip komunikatif itu bagus seperti ini. Tapi mungkin karena di teman Anda, jadi kadang masih terbawa-bawa ingin bercanda. Tapi kemudian Anda membuat siswa juga ingin mengetahui apa sih najis, ya kan, bagaimana najis itu sendiri seperti apa. Nah, Fauzan kayaknya nggak perlu saya bukan lagi kalau ngajar dia udah paham ya, udah pro ya kalau ngajar di tempat yang sesungguhnya karena ternyata dia bertahun-tahun udah terjun langsung di suaranya matang ya. Terlihat lihai gitu memainkan panggung ini, baru kalau Indonesian Idol itu kalau ada justru terlihat lihai memainkan panggungnya gitu. Saya harus itu dipertahankan. Tinggal bagaimana Anda nanti ke depan membuat digitalisasi dalam proses pembelajaran. Karena bagaimanapun teman-teman, mau tidak mau nanti Anda harus bersahabat dengan ini. Mau tidak mau bersahabat dengan ini, dengan laptop,
Bahkan nanti di pertemuan ada tingkat nanti saya akan memasukkan, karena saya juga mengajar pada metodologi khusus PHI, saya akan memasukkan bagaimana cara metode pembelajaran sistem online berbasis video. Ya, jadi nanti kita terus mengedit karena udah bisa ngedit video, udah bisa membuat pembelajaran menjadi menarik. Bahkan saat ini dalam balai pelatihan keguruan itu teman-teman semua, seorang guru hari ini dilatih untuk menatap kamera laptop itu untuk membangun emosional dengan siswanya, dengan peserta didiknya. Seperti dengan kita memandang, gitu ya, memandang kamera ini memang memandang yang aneh, memang seperti aneh. Tapi bagaimana kita mengkondisikan siapa kita ini, mengkondisikan kita ini seakan-akan sudah diperhatikan. Makanya itulah butuhnya kamera itu peserta harusnya nyala, gitu ya, harus on, gitu. Seakan-akan kita, tapi kita pandang kamera, bayangkan kita masa harus jadi ada membangun eye contact itu. Dan itu ternyata masuk pada kurikulum baru nantinya. Kalau seandainya kurikulum, makanya RPS, apa yang namanya RPP, kalau kalian bekerja, kalau dosen itu namanya RPS. RPS itu harus berubah di semester-semesternya, walaupun mata kuliahnya sama. Jadi RPS kalian hari itu beda dengan RPS yang sebelumnya. Seperti itu. Mbak Aisyah harus percaya diri, ya. Harus percaya diri juga sudah bagus penjelasannya, menyampaikan juga bagus. Cuma tinggal menjaga volume suaranya saja. Saya tidak tahu malunya kenapa, ya. Apakah karena belajar sama Fauzan, ada belajar sama siapa, gitu ya. Tapi kan yang kita lebih percaya diri baiknya itu bisa sebenarnya. Ya. Kalau seandainya hari ini, saya kalau lihat baik saya ini sama seperti teman saya dulu, dia kalau ngajar seperti ini, suaranya itu naik, kita tiba-tiba turun. Nah, mulai sekarang memang harus belajar suaranya aja, ya. Jadi harus yakin. Jadi anak-anak hari ini Ibu Aisyah itu mau ngajar tentang memandikan jenazah. Memandikan jenazah ini kalau dalam metode pembelajaran namanya pembelajaran atau metode demonstrasi. Betul kata